Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 69. Langsung saja yuk kita dengarkan Cekidot. Asar terus menahan Zuki untuk pulang. Pria itu ingin Zuki menemaninya sampai sore. Tentu saja Zuki menolak. Kurang kerjaan banget nungguin suami kerja di kantor, sementara dirinya hanya duduk dan bengong saja. Setelah perpisahan alot yang diakhiri dengan ciuman panas, Zuki pamit pulang dengan pandangan tidak rela Asar. Aku antar sampai bawah, ujar Asar seraya berjalan keluar menyamai langkah Zuki. Sesampainya di lobi kantor, banyak yang melihat heran ke arah mereka berdua. Sebagian besar mereka saling berbisik, kemudian menyapa dengan hormat bos cueknya, yang sedang berjalan dengan wanita cantik yang masih muda. Bahkan tidak sedikit wajah para pria memandang kagum dengan paras cantik Zuki. Sebelumnya, Asar sudah memperkenalkan Zuki ke beberapa staf, mulai dari sekretaris sampai di bagian resepsionis. Asar mengatakan bahwa yang datang itu adalah istrinya. Seisi kantor baru mengetahui wajah dari istri bosnya itu. Pulanglah, biar diantar supir kantor aja, daripada naik taksi. Gak usah mas, aku mau sekalian mampir, mumpung sudah di luar, beli keperluan ski yang hampir habis. Hati-hati di jalan sayang. Asar mendaratkan ciuman sayang di keningnya, setelah Zuki menyalami tangan Asar untuk berpamitan. Pemandangan yang sangat umum untuk dilakukan para sepasang suami istri itu. Namun berbeda dengan tatapan dua bola mata coklat yang memandang penuh dengan rasa jengkel. Zura tidak sengaja menangkap adegan uwut barusan. Sial, makin lengket aja. Pakai nyamperin ke kantor lagi. Sok keganjenan. Ibu rumah tangga aja belagu. Zura mengumpat kesal melihat Asar yang menampakkan kerukunan rumah tangganya. Setelah mobil berlalu, Zura menampilkan seringainya yang amat memukakan. Mas Asar, panggil Zura lalu mendekat. Seperti biasa, pria itu hanya menampilkan wajah datar tanpa ekspresi. Tumben Zuki kesini. Lagi-lagi pria itu tak menjawab dan tentu membuat Zura mengumpat kesal di hatinya. Sebab merasa selalu diabaikan. Sudah berbulan-bulan Zura mencoba sabar menghadapi penolakan Asar. Pria itu tetap kukuh sama pendiriannya. Tidak goyah dan sama sekali tidak tertarik melirik dirinya. Jaga sikapmu Zura, ini di kantor. Hormati saya sebagai atasanmu. Batasan kita cuma sebatas bos dan karyawan. Ucap Asar dingin, tanpa menoleh ke arah lawan bicaranya. Aku sudah berusaha bersikap sewajarnya, tapi kamu bahkan tidak mau menyapaku. Lihat aku mas, lihat baik-baik aku sama persis sama Kak Zumi. Seseorang yang sangat kamu cintai. Hening. Wajah mereka memang sangat mirip, namun sifat dan karakternya jauh berbeda. Jangan lupakan pandangan Asar tentang wanita di depannya. Asar bahkan sangat melirik sekilas, lalu lebih tertarik pemandangan arah lain. Kenapa tidak berani menatapku, mas? Karena aku mirip Kak Zumi, dan kamu masih sangat mencintainya, kan? Ayolah, mas, terbuka sedikit saja. Aku rela jadi wanita simpananmu. Zura berbicara dengan nada putus asa. Merasa diabaikan terus-menerus membuat ia sedikit nekat, apalagi melihat hubungan dengan Zuki yang semakin dekat. Asar sama sekali tidak menggubris perkataan Zura. Pria itu tetap lurus ke depan berjalan ke arah lift dan menuju ruangannya. Sementara Zura sendiri menahan kesal yang teramat. Dia lebih memilih tidak melanjutkan ke kantor lagi hari ini. Rasa sakit hati memumpuskan semangatnya. Zuki sedang berjalan di lorong rak bagian perlengkapan mandi ketika tanpa sengaja seseorang menyeru namanya. Zuki? Amar? Hai, lagi belanja? Sendirian? Amar celingukan. Iya, kamu sendiri. Sendirian? Aku sebenarnya tidak berniat sih, cuma ada yang mau dibeli jadi mampir. Oh, sama sih. Aku juga mumpung lagi di luar, jadi sekalian mampir. Kok nggak kerja? Habis dari pertemuan dengan klien, sama asisten sih. Cuma udah aku suruh balik duluan ke kantor. Ski, apa kabar? Amar mengikuti langkah Zuki yang sedang memilih belanjaan sambil ngobrol. Jadilah mereka seperti pasangan yang tengah asik berbelanja. Alhamdulillah, sehat.
Sudah besar dia bentar lagi mau jalan. Selorohnya basa-basi. Cepet juga ya, udah segede itu, ujar Amar heran. Bercandalah, anak aku baru tengkurap, lagi mulai aktif sih. Ekstra jagainnya. Kamu gak belanja, ngikutin aku mulu. Nanti aja, gampang aku mah. Zuki sedang meraih pampers yang ukurannya pas sesuai bayinya yang montok. Namun tangannya tidak sampai menjangkau ke atas rak. Refleks, tangan Amar meraih dari belakang dan sialnya, Zuki menoleh. Jadilah pemandangan mereka saling bertemu dalam seperkian detik. Membuat orang yang tanpa sengaja melihatnya pun bisa salah paham. Sialnya, kejadian tidak menguntungkan tersebut disaksikan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab dan tersenyum miring ke arahnya. Ini, sorry, aku gak ada maksud. Mereka saling memisahkan diri karena posisi Amar jelas membuat Zuki seperti terkurung dan naasnya. Zuki menghadap Amar. Sungguh, pemandangan yang sudah tidak dipastikan membuat orang mengira mereka sepasang kekasih yang sedang berbelanja bersama. Wah, sekali kalian ini, sweet. Zura menghampiri mereka berdua. Kak Zura, ngapain di sini? Bukannya jam kantor ya? Suka-suka aku dong, Ki. Lagian kerja di kantor Aser juga. Taulah, dia pasti bersikap berbeda denganku. Kamu gak lihat muka aku ini mirip Kak Zumi? Zuki mengernyit. Dia percaya ini hanya buayan Zura saja. Zuki yakin Aser suaminya sudah berubah. Jadi ia lebih memilih tidak meladeni ocehan Zura dan kembali melanjutkan belanja. Ya udah Ki, aku duluan ya. Mau balik ke kantor lagi soalnya. Salam buat Ski dari calon ayahnya yang ganteng. Suara Amar jahil. Ini jelas membuat Zuki tidak suka bercanda tidak pada tempatnya. Bruk. Zuki menimpuk lengan Amar dengan salah satu barang belanjaannya. Ia melotot ke arah Amar dengan wajah kesal. Namun itu malah membuat Amar terkekeh. Tangannya telur mengacak rambut Zuki dengan gemas sebelum akhirnya beranjak dari sana. Zura tersenyum miring melihat tingkah Zuki yang cuek dan berani terhadapnya. Zura dari dulu selalu tidak suka dengan Zuki sebab merasa telah mengambil bundanya darinya. Bunda bahkan sangat menyayangi Zuki seperti anak sendiri dan itu semakin membuat Zura bertambah tidak suka. Rasa tidak suka Zura berlanjut tatkala pernikahan Zumi gagal dan malah Zuki yang menggantikannya. Zura semakin membenci Zuki karena merasa telah menyakiti perasaan Zumi yang bahkan saat itu sedang berjuang melawan rasa sakitnya. Zura meninggalkan mall dengan senyum terkembang. Wanita itu puas karena tanpa sengaja memergoki Zuki dengan laki-laki lain. Zura sangat yakin pria itu mencintai adik tirinya. Ia pernah melihat sebelumnya di rumah sakit waktu Zuki melahirkan. Dan sekarang mereka bertemu lagi, sungguh kejadian kebetulan yang sulit dipercaya. Ditambah keuuan mereka yang tak sengaja tertangkap oleh Zura. Zura tersenyum miring menatap layar ponselnya. Dia bahkan mulai stalking akun sosial laki-laki tampan yang terlihat bersama Zuki tadi. Siapa yang tidak mengenalnya? Pewaris AW Group, muda dan kaya. Beruntung banget nih bocah, dicintai dua pria kaya sekaligus. Dasar kemaruk. Sana, mau sini oke. Mampus loh. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.